Mungkin pernah beberapa kali salah milih pekerjaan. Oke, balik lagi di apa lagi? Oke, balik lagi di obrolan pulang kantor. Gua Josia. Kali ini kita bakalan ngobrol sama Mas Fabio sama Filia. Hari ini hari yang spesial karena tadi pagi Filia jatuh dari motor. Boleh diceritain nggak kira-kira jatuhnya gimana? Sebenarnya jatuhnya itu karena problem yang diulangi berulang-ulang sih. Karena kan bawa motor, terlalu mepet sama mobil di depan, terus jalannya baru hujan. Kebiasaan juga remnya rem depan bukan rem belakang. Jadi ya jaga jarak itu penting. Tadi juga pas nelfon orang tua bukannya dikasihani dulu, dimarahin dulu gitu karena kayak udah dikasih tau berkali-kali ya. Udah kayak oke. Jadi jaga jarak sama cowok ya. beda konten. Oke. Ya dari situ jadinya bisa jatuh lah. Tapi untungnya pakai helm ya? Oke lah. Untungnya pakai helm. Jadi buat penonton kalau naik motor jangan biasain rem depan. Habis itu kalau lagi hujan hati-hati, jangan mepet-mepet sama mobil dan yang pastinya pakai helm. Perkenalan dulu Mas Fabio. Halo, saya Fabio. Saya sebagai Head of Product. Halo, aku Filia sebagai UI UX. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal penyesalan dalam hidup. Mumpung di penghujung tahun, jadi kita mau inget-inget di masa lalu yang jelek-jeleknya nih. Kita bisa mulai dari Mas Fabio. Kira-kira pengalaman apa yang Mas Fabio sesali? Sebenarnya banyak banget ya. Cuman ini yang relate sama kerja kali ya. Boleh. Mungkin pernah beberapa kali salah milih pekerjaan. Ya itu dampaknya waktu kebuang, tenaga kebuang, stres nggak guna, nggak belajar apa-apa. Sebenarnya penyesalan lebih banyak ke waktu, karena waktu kan nggak bisa dibalikin lagi. Itu sih kalau yang relate sama kerja. Kalau yang personal things kayak nggak perlu deh. Bener, gak usah. Kira-kira kalau pekerjaan yang disesali itu selain ke waktu, dampaknya kemana lagi sih? Apakah kayak ke keluarga atau ke financial atau gimana? Enggak, kalau ke finansial sih enggak, keluarga enggak, karena semua gua keep sendiri. Karena gua prinsip begini, kalau gua kerja, yang gua cari itu enggak cuman financial stability, gua butuh belajar sama networking. Dulu gua nggak dapet itu dua-duanya. Gua kerja hampir 1 tahun, tapi gua nggak dapet itu dua-duanya, dan itu gua nyesel banget. Kira-kira pada waktu itu tuh pas lagi nemuin masalah itu apa nih langkah yang dilakukan oleh Pak Fabio? Awalnya sih seru, belum sadar kan. Oke. Awal ya masih seru, tapi lah makin lama makin kesini, ini gue nggak fit nih sebenarnya di sini nih, culture company-nya, wah macam-macam deh nggak fit. Nah hal yang gue lakuin ya, pertama itu gue coba ngomong sama beberapa manajernya, sama CEO-nya bahkan. Ya, tapi ya semua company kan punya style sendiri, itu nggak bisa gue ubah karena hadirnya gue. Mungkin pada saat hiringnya aja yang salah, gue itu buru-buru mau apply ke itu company, dan somehow kenapa company juga terima gue gitu. Waktu itu yang gue lakuin ya, selain gue ngobrol sama manajer sama CEO-nya, ya karena udah deadlock nggak bisa gimana ya akhirnya gue mundurkan diri. Oke. Karena gue nggak mau spend waktu lama-lama lagi untuk. Oke, jadi kalau udah jelas nggak cocok, mending nggak usah buang waktu untuk coba fit in gitu ya. Jangan. Oke, itu pelajaran yang bagus tuh. Jangan memaksakan, karena gini, sekalipun itu toksik, kalian tuh nggak bisa ngubah. Daripada kalian yang ikutan toksik, mendingan kalian minggir. Dengan jauh-jauh aja dari yang toksik. Jauh-jauh. Oke. Kalau dari Filia gimana nih? Ini kayaknya agak beda perbandingannya, soalnya lebih lama bekerja kan. Aku kan baru kerja juga. Tapi kalau dari yang aku dapetin untuk penyesalan terbesar pekerjaan aku adalah ketika ngambil kerja yang ternyata nggak sesuai sama tujuan aku. Nggak ada tujuan, kayak cuman asal apply doang, dan itu bukan hobi aku. Jadi ketika mengerjakan sesuatu yang bukan hobi kita, ternyata tidak menyenangkan gitu, dan kita nggak enjoy, merasanya kayak kok terbebani ya ngerjain ini, ternyata susah dan nggak exciting gitu untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ya benar sih kata Mas Fabio, daripada kamu maksain situ lebih baik keluar aja. Cuman kan aku tipikal orang yang nggak berani untuk bilang keluar. Jadi bagian aku adalah, Tuhan gimana cara supaya bisa keluar gitu. Dan ternyata dikeluarkan. Dikeluarkan karena waktu itu masih kesibukan dengan kampus juga kan. Jadi bukan karena performanya buruk atau gimana, tapi karena bertabrakan dengan kampus. Tapi aku bersyukur jadi bisa keluar, dan bukan karena aku yang minta mau keluar. Kalau minta keluar kan jatuhnya baru 1 bulan nggak tahu berterima kasih banget, baru masuk minta keluar gitu. Jadi ya penyesalan terbesarnya itu sih, bekerja
di tempat yang asal kerja doang gitu, nggak ada tujuan dan bukan passion aku gitu. Oke, nah ini menarik nih, nemu masalah baru. Berarti orang-orang yang baru mulai kerja itu mereka nggak berani untuk resign. Kira-kira kalau dari Mas Fabio nih yang udah lama berpengalaman di dunia kerja, kira-kira ada nggak sih tips buat resign? Tips enggak, ini resignnya karena apa dulu nih? Resign karena dia nggak cocok, apa karena pressure dari company-nya, atau apa? Mungkin yang general aja kali ya. Iya. Kayak mungkin let's say dia nggak cocok dengan culture company-nya. Itu resignnya gimana tuh? Pertama, diskusi lu sama semua peer. Itu pertama tuh, teman-teman kantor kalian omongin dulu, ini gue gimana nih di sini nih, kira-kira kalau gue lanjutin gue akan seperti apa. Itu pertama. Tapi sebelum ngomong ke teman-teman kalian, harus ngomong dulu nih sama diri sendiri nih, ini kira-kira gue ini di 2-3 tahun ke depan gue ada di sini seperti apa. Lo harus tahu dulu. Itu pertama tuh. Kalau udah bener-bener nggak tahu, panggil SR ya, ajak makan siang bareng. Sorry, gue akan ajukan resignation letter as soon as possible. Tapi tetap ajuin dengan sopan, dengan profesional. Jangan pernah bikin precedence buruk ke company. Seburuk apapun masalahnya. Seburuk apapun. Nah, seburuk apapun masalahnya, meskipun lo mau cabut dari perusahaan itu, etika itu penting. Penting banget. Karena lo nggak tahu. Ini mungkin kalian nih sama tim kalian ini sekarang mungkin pisah, tapi nggak tahu di depannya tuh kalian akan ketemu lagi apa gimana tuh. Itu mungkin loh terjadi loh. Dan udah banyak kejadian kayak begitu. Mungkin kalian mau setup company baru sama orang-orang yang dulu, itu mungkin. Makanya hubungan baik itu penting banget dijaga. Kan udah di penghujung tahun nih. Nah, kira-kira ada nggak sih resolusi tahun baru dari kalian? Coba dari Filia dulu mungkin ya. Resolusi tahun baru Filia di tahun 2024 apa tuh? Udah yang paling mikir, ditunjuk pertama lagi. Oke, resolusi tahun 2024 ya. Yang pasti jadi orang yang lebih baik lah ya, jadi orang yang lebih baik. Terus ya aku sih mintanya supaya jadi orang yang lebih sabar juga sih, karena aku tahu diri aku tuh nggak sabaran, dan terkadang kalau ngomong juga tanpa disadari suka menyinggung perasaan seseorang tanpa bermaksud gitu, cuman karena cara nada bicaranya. Jadi resolusi tahun 2024 mau jadi lebih sabar, terus mau jadi lebih bisa bertanggung jawab, dan yang ketiga apa ya, kayak belajar rendah hati deh, rendah hati, nggak mudah nuntut gitu, jadi menikmati semua proses gitu. Luar biasa. Kalau dari Mas Fabio, resolusi tahun barunya apa nih? Oke, simple, tapi gue selalu minta ini. Gue minta diberikan kesehatan di tahun selanjutnya. Karena menurut gue sehat itu kunci dari semuanya. Kalian aktivitas, kalian berpikir jernih, kalian bisa cari uang, kalian bisa punya good relation sama pacar, istri, selingkuhan, dan lain-lain. Semua itu berawal dari kesehatan. Kesehatan pikiran, kesehatan mental, kesehatan badan. Itu sih. Oke, kan resolusi tahun baru kesehatan nih. Kira-kira apa sih yang Mas Fabio lakukan untuk menjaga kesehatan itu? Karena kan kayak kita nggak mungkin minta kesehatan doang, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Nah, kira-kira apa nih yang Mas Fabio lakuin di tahun ini, atau mungkin mau direncanakan untuk melakukannya di tahun depan? Kalau tahun ini ya, tahun sekarang sama seperti sebelumnya, mungkin kontrol makanan. Kontrol makanan. Kurangin gula, junk food, banyak makan sayuran, banyak minum air putih. Mungkin kalau yang malas olahraga, biasain jalan kaki deh. Biasain jalan kaki, main sepeda. Terus nih buat orang kantoran nih yang sering duduk, biasanya setiap setengah jam stretching. Setiap setengah jam? Setiap setengah jam ngerjain sesuatu berdiri stretching. Oke. Ada juga yang setiap 2 jam, tapi kalau gue biasanya setiap setengah jam. Pokoknya biasain bergerak lah intinya. Bergerak. Jangan stuck pin down di kursi terus-terusan berjam-jam, itu nggak sehat. Kalau gue sendiri resolusi tahun baru gue di tahun 2024. Enggak, penyesalan dulu. Oke, penyesalan. Kalau penyesalan, kalau dari sisi pekerjaan sih sejauh ini belum ada ya, karena biasanya kalau gue mau mulai suatu pekerjaan itu gue udah pikirin matang-matang dan gue udah siap menerima konsekuensinya. Tapi ada penyesalan gue dulu itu di bidang pendidikan. Jadi dulu waktu SMA itu gue pernah diajak untuk ikut program exchange student, tapi waktu itu nggak gue ambil dengan alasan yang cukup bodoh, karena waktu SMA itu gue baru deket sama cewek. Jadi dan baru jadian juga tuh. Jadi kayak baru jadian terus harus overseas, harus ikut exchange, dan itu kan kayak sayang banget gitu. Pada waktu itu mikirnya sayang banget.
sekarang juga mikirnya sayang banget gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk nggak ambil program itu. Sementara gue punya sepupu, kalau lu nonton ini, halo Michelle. Jadi Halo, Michelle. sepupu gue itu dia ikut exchange, dia ke Perancis dan sampai sekarang dia udah stay di sana, udah berkeluarga di sana dan udah happy di sana gitu. Itu sih penyesalan gue di dalam hidup. Resolusi, kalau untuk resolusi tahun baru sama sih kayak Mas Fabio. Resolusi gue itu gue pingin sehat. Gue boleh sedikit cerita, di tahun 2023 ini kesehatan gue menurun. Karena di penghujung 2022 itu gue kena kecelakaan yang melibatkan tulang punggung, yang mengakibatkan gue nggak bisa olahraga lagi. Jadi tahun ini gue full nggak bisa olahraga gimana banget. Jadi akhirnya ya kesehatan gue menurun gitu. Jadi kayak lebih sering sakit, lebih sering lemes dan lain-lain. Jadi harapan gue untuk tahun depan itu gue bisa lebih meluangkan waktu untuk mungkin fisioterapi, mungkin cari olahraga ringan yang gak melibatkan cedera di tulang punggung ini. Begitu. Terus Pengaruh nggak ke ini lo? Dengan tulang punggung ini lo duduk berjam-jam di kantor tuh pengaruh nggak? oh, itu cukup pengaruh tuh. Kalau misalkan duduk di kantor berjam-jam itu misalkan lagi banyak kerjaan ya. Nah, Itu sakit banget punggung. Jadi cara mengatasinya adalah ini lucu nih, cara mengatasinya adalah lu punya satu gelas kecil oke. untuk minum. Jadi cara remindernya itu kalau mulut udah kering, gue jalan ke dispenser untuk isi minum gitu. Jadi untuk teman-teman kantor yang suka lihat gue isi minum, Hidrasi sebenarnya itu penting. tujuan gue itu. Jadi selain lu minumnya lebih banyak, karena hydration itu penting, itu juga untuk supaya bergerak gitu. Jadi kalau misalkan tadi Mas Fabio bilang sering-sering stretching, kalau gue sering-sering jalan, dan kalau dengan lu sering minum, otomatis lu juga sering ke toilet jadi Iya, beser. iya. Jadi itu juga dapet tuh. Jadi ya intinya jadi sering bolak-balik aja, bukan karena Combo lah ya. combo sih. Combo minum, Kayak- jalan ke dispenser, ke toilet. Iya bener, kayak bukan karena disengaja, tapi nggak disengaja juga disengaja Iya. gitu. Ya jadi itu penting tuh. Kalau misalkan bingung di kantor nggak bisa jalan-jalan, coba aja kayak gitu. Kalau kalian aus atau kalian mau pipis, pasti kalian gerak sendiri kok. Dan nggak ada alasan mau lagi meeting juga kalau mau pipis masa Iya. ditahan gitu kan. Gitu sih, itu penting. Oke, jadi sekian obrolan pulang kantor kita. Kita mau pulang kantor dulu. Ya, semoga nggak macet dan semoga Filia nggak jatuh lagi dari motor. Iya. Jaga jarak.